untuk self love itu kuncinya adalah aku boleh bahagia tapi kamu nggak boleh rugi gitu. Halo Sobat Aksi, selamat datang di Ngobrol Gen R, dari remaja oleh remaja untuk masa depan. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang etika warga negara versus etika tongkrongan. Di sini bersama saya, Pasca sebagai Duta Genre di SMP Negeri 2 Manis Renggo, dan bersama beliau, Ibu Sari sebagai Guru Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 2 Manis Renggo. Halo semuanya. Rasa nggak sih Bu, sekarang tuh di generasi sekarang sopan santun tuh udah mulai luntur gitu Bu? Memang itu sering banyak kedengeran ya. Iya. Katanya generasi sekarang mungkin bisa dibilang Gen Z ya. Kan ini Sobat Aksi banyak banget yang Gen Z. Dan termasuk saya sendiri itu sebenarnya Gen Z tertua. Itu bilang kalau Gen Z itu etika atau sopan santunnya tuh nggak ada. Menurut kalian sebenarnya gitu nggak sih? Apakah benar etika kalian tuh nggak ada? Kalau menurut aku enggak sih Bu, sebenarnya Gen Z itu punya cara tersendiri buat mengekspresikan itu. Nah, good, itu jawabannya. Sebenarnya etika sekarang Gen Z ini tuh bukan menurun ya, sopan santun mereka bukan menurun tapi lebih pada pergeseran gitu. Dan biasanya kalau kalian cermati, yang bilang sopan santun generasi Z itu nggak ada, atau menurut itu biasanya generasi-generasi yang lebih senior dibanding kita nggak sih, khususnya generasi boomer. Nah sebenarnya ada beberapa faktor yang kalau menurut saya kenapa kok si Gen Z ini bisa dikatakan sebagai minim etika atau sopan santunnya nggak ada. Itu sebenarnya ada 3 hal yang perlu dicermati. Yang pertama, Gen Z ini lebih belak-belakan. Kalau orang-orang zaman dulu ya itu kan lebih yang manut, diam gitu. Tapi kalau Gen Z ini orangnya tuh lebih belak-belakan. Apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya itu biasanya dia dikeluarkan aja gitu. Dan itu sebenarnya nggak buruk juga loh. Itu juga termasuk cara Gen Z berekspresi gitu. Yang kedua, kemudian Gen Z ini tuh lebih fokus pada tanggung jawab. Maksudnya gimana nih Bu? Gen Z itu misalkan kalian ada tugas atau kerja kelompok. Gen Z ini tuh jelas pembagian tugasnya. Aku ngerjain bagian A, kamu bagian B, dia bagian C. Kalau sudah ya udah selesai. Aku nggak mau ngurusin pekerjaan kamu karena itu adalah tanggung jawab kamu gitu. Dan yang terakhir adalah di ruang publik ya. Karena kita tadi bicara soal etika tongkrongan dan etika ruang publik. Gen Z ini tuh nggak takut untuk mengomentari hal-hal yang menurut dia itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Ada kaitannya sama bahasa tadi. Gen Z itu lebih belak-belakan. Gitu sih Kak. Jadi sebenarnya bukan, karena saya juga Gen Z ya, jadi mikirnya sebenarnya bukan menurun sih, tapi lebih bergeser aja. Gitu. Berarti yang sebetulnya kan ada ya Bu, orang yang bilang kalau wah Gen Z itu sekarang ada yang menganggap kalau sopan santun tuh kuno. Terus bilang enggak ya Bu? Enggak, sebenarnya Gen Z itu enggak menganggap sopan santun kuno, tapi Gen Z itu pengennya segala sesuatu itu lebih efisien dan efektif gitu. Kalau bahasa sederhananya mungkin lebih pada gimana ya ngomongnya ya yang sederhana ya. Intinya ya ini caraku gitu. Ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiranku, aku akan katakan itu. Jadi lebih ke self love nggak sih? Gen Z itu sangat mementingkan kesehatan mentalnya. Jadi Gen Z itu nggak mau berada di bawah tekanan sopan santun yang mengharuskan kita untuk diam, untuk manut. Sedangkan memang kita sebagai manusia itu kan punya pendapat ya, punya rasa, dan Gen Z itu lebih berani untuk mengutarakan itu. Jadi kadang dianggap sebagai nggak punya sopan santun. Ya itu tadi bukan nggak punya, tapi lebih pada geser aja gitu. Tapi kan ada ya Bu yang bilang kalau self love itu tuh kadang lebih ke arah individualisme. Ya, self love itu kadang dibilang sebagai individualisme. Padahal kalau kita mengartikan individualisme itu sebenarnya bukan hal yang buruk loh Pasca. Individualisme itu kan sebenarnya paham
yang fokusnya untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan diri. Jadi kita tuh fokus pada diri kita sendiri untuk menciptakan kemandirian kita sendiri tanpa banyak campur tangan orang lain. Tanpa banyak, berarti kan masih ada campur tangan orang lain tapi nggak banyak. Nah, sebenarnya self love itu nggak bisa kita katakan sebagai sebagai individualisme yang mengarah ke egois. Individualisme itu dikatakan buruk ketika sudah kebablasan pasca. Jadi kita merasa kita nggak butuh orang lain, kita mengisolasi diri atau kita menganggap oke lah aku bisa melakukan apapun itu sendiri. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau individualisme yang ke arah positif, kita mau mengaktualisasikan diri, kita mau mengembangkan diri tanpa terlalu memikirkan orang lain. Kayak contohnya misalkan kemarin pas kamu mau ikut lomba nyanyi ya, itu kan pasti banyak banget komen-komen, suaranya kayak gitu, masih kaku. Nah itu nggak perlu terlalu kita dengarkan, cukup saja kita jadikan masukan, oke aku akan mengembangkan diri, begitu. Apa aja sih Bu sebetulnya perbedaan self love sama individualisme? Self love versus perbedaannya ya, self love sama individualisme yang kebablasan berarti ya. Berarti Bu Sari bisa bilang lebih ke egois gitu. Self love sama egois itu jelas-jelas berbeda. Self love itu adalah bagaimana cara kita ibaratnya mengisi gelas kita sendiri sampai penuh, sampai kita tercukupi. Nah kalau egois itu kita mengisi gelas kita menggunakan isi dari gelas orang lain. Ibaratnya kalau boleh dikatain self love itu kata-katanya adalah aku boleh bahagia, tapi kamu jangan sampai rugi, gitu. Tapi kalau egois, ya apapun yang terjadi, aku harus bahagia, nggak peduli kebahagiaanku itu akan menyebabkan kamu rugi atau enggak, aku nggak peduli. Itu baru namanya egois. Gitu. Selama ini Pasca udah pernah self love ke diri sendiri? Sebetulnya masih kurang sih Bu, karena aku sendiri sebagai people pleaser ya. Oke. Masih sering kayak aku terlalu mendengarkan orang di luar dan aku tuh nggak berani bilang tidak, padahal itu merugikan diriku sendiri. Nah, padahal salah satu kunci self love itu adalah ketika kita berani bilang enggak deh, enggak dulu gitu. Tapi mungkin bisa dikemas dengan bahasa-bahasa yang lebih enak ya. Misalkan, maaf ya hari ini aku mau tidur atau mau istirahat dulu, atau maaf ya aku nggak bisa bantu. Nggak apa-apa kok, kita ada kalanya atau waktunya kita tuh menolak misalkan ajakan atau orang lain meminta pertolongan kita, tapi kalau kita nggak bisa itu nggak apa-apa gitu. Oke. Mungkin teman-teman di sini semuanya juga ini ya masih sulit untuk bilang enggak kali ya. Itu memang kayaknya penyakitnya Gen Z juga salah satunya itu sih. Terlalu memaksakan diri sendiri. Ya, terlalu memaksakan diri sendiri. Karena ya itu tadi, karena Gen Z itu kan sebenarnya ada rasa nggak enakannya. Kok bisa Gen Z dibilang sopan santunnya menurun? Padahal enggak, kita tuh lebih ke self love aja gitu. Gitu nih Kak. Apalagi nih Kak? Aduh. Jadi agak bingung ya. Agak bingung sih. Kalau biasanya pasca self love-nya apa sih Kak? Kalau saya kan biasanya self love-nya itu setelah pulang dari kerja, saya akan masuk ke kamar, saya nyalakan pendingin ruangan, terus saya biasanya nonton film atau nonton drama. Itu terus habis itu kalau udah capek saya tidur, itu udah self love banget. Kalau Pasca biasanya apa? Kurang lebih sama sih Bu, tapi aku lebih ke mendengarkan musik. Oke. Nah, kayak gitu kan sebenarnya kita nggak ngerugiin orang lain ya, iya kan? Jadi sebenarnya self love itu nggak buruk selama ada batas-batas yang memang tidak melanggar hak orang lain, gitu. Berarti ada dong Bu, self love yang merugikan orang lain. Apa sih Bu itu? Self love yang merugikan orang lain. Contoh simpelnya aja. Misalkan saya ambil dari Pasca tadi ya. Pasca salah satu bentuk self love-nya adalah mendengarkan musik gitu. Bayangkan Pasca pulang ke rumah mau self love dengan cara mendengarkan musik tapi pakai sound horeg yang juduk gitu. Bayangkan tetanggamu itu sedang sakit atau ada kondisi khusus lah begitu, atau ada misalkan tetangga ada yang meninggal, kematian, ketika kamu mendengarkan musik dengan volume yang sangat tinggi dengan alibi self love, itu kan merugikan diri sendiri. Jadi itulah namanya salah satu contoh egois itu seperti itu.
Ada self love tuh juga masih ada batasannya ya, Bu? Iya, self love tentu harus ada batasannya. Karena apa? Kembali lagi tadi, kita ini kan sebagai manusia, kalau masih ingat pelajaran kita di kelas 7, manusia itu kan dikategorikan atau digolongkan menjadi apa? Ada makhluk apa dan apa? Makhluk sosial Yes, dan dan individu. betul, makhluk individu dan makhluk sosial. Kita ketika self love itu masuk ke ranah makhluk individu, tapi ketika self love itu kita juga ada batasannya karena kita merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita tetap harus memikirkan ada batas-batas tertentu yang tidak bisa kita tabrak lah gitu. Gitu kah? Apalagi nih pertanyaannya? Ini saya sebenarnya deg-degan karena ini kayaknya podcast pembuka pertama ya, Ya. jadi lumayan agak grogi ya. Gitu. Saya pun ditekan, Bu, sebetulnya. Deg-degan juga ya, nggak apa-apa. deg-degan. Kita bikin santai aja. Iya. Padahal dalam hati sih enggak. Gitu. Dalam hati enggak. Oke. Apa gini kak? Dor. Atau mungkin ini pernah nggak ngerasa dirugikan atau merasa rugi ketika ada orang lain yang sedang melakukan sesuatu tapi alibinya self love? Pernah nggak sih kak? Pasti pernah nggak sih, Bu, kayak gitu? Pernah ya, pasti ya minimal sekali lah kita Iya. pernah ngerasain kayak gitu. Dan lumayan membuat ini ya nggak enak hati Iya. ya. Oke, apalagi nih kak? Aduh, ada bingung ya. Ya agak bingung, nggak apa-apa. Emang ini agak membingungkan ya, agak berat. Dan nggak apa-apa, ini kan pengalaman pertama kita juga di sini. Oke. Apa kak? Oh ya, tambahan. Ngomong-ngomong soal tadi, kita balik lagi ke ini tadi loh. Apa? Etika Gen Z atau sopan santun Gen Z yang dibilang menurun. Nah, itu tuh fokusnya cuma terhadap pergeseran apa ya, kalau dibilang sih kak, standar ya. Standarnya boomer sama standarnya Gen Z itu kan beda. Ketika standarnya boomer itu tidak terpenuhi sama Gen Z, itu kan dibilangnya kita sopan santunnya turun ya. Padahal di masa sekarang ini banyak sekali hal-hal yang dilakukan Gen Z itu yang naik dan tidak disadari oleh generasi-generasi mendatang. Ini saya juga semalam nyampe belajar, soalnya agak deg-degan juga ya gitu. Yang pertama, Gen Z ini sangat amat, tadi sempat saya bilang kalau Gen Z ini mengutamakan kesehatan mental. Jadi mereka atau kita sebagai Gen Z itu sebenarnya bukan nggak mau berbaur atau nggak mau muluk-muluk dia manut, tapi kita lebih mementingkan ini. Kalau kayak gini tuh aku mohon maaf ya bahasanya, aku gila nggak sih kalau kayak gini. Aku lebih menuruti mereka. Aku ini bikin aku sedih nggak ya, bikin aku rugi nggak ya gitu. Jadi sebenarnya Gen Z ini sangat peduli dengan kesehatan mentalnya. Karena apa? Ketika kita mau memberikan kebahagiaan kepada orang lain, diri kita tuh harus bahagia dulu. Bener kan? Bener. Nggak mungkin dong kita baru sedih tapi kita mau memberikan kebahagiaan pada orang lain, kan susah gitu. Yang kedua adalah Gen Z ini adalah orang-orang yang sebenarnya nggak suka banget dengan diskriminasi atau bullying. Gen Z tuh nggak suka, karena bagi Gen Z ya urusan lo, urusan gue, selama lo nggak nyenggol gue nggak masalah gitu. Jadi sebenarnya Gen Z tuh nggak suka bullying kok. Saya amati Gen Z tuh nggak suka bullying. Mereka itu lebih seneng ya udah bareng-bareng sama temennya. Perbedaan tuh nggak dianggap sebagai sesuatu hal yang serius sama Gen Z. Kalau menurut pandangan saya sebagai guru di SMP 2 Manisenggo ya, bullying tuh sebenarnya di apa ya, di ranahnya Gen Z tuh udah nggak zaman gitu. Dan yang ketiga adalah kritis dan nggak mau dibodohi. Nah ini yang kadang bikin orang-orang tua atau orang generasi boomer itu kesel banget sama Gen Z, karena kenapa sih nih anak ngeyel banget dinasehatin nggak bisa. Padahal bukan nggak bisa dinasehatin, kita tuh cuma sedang kritis aja dan nggak mau dibodohi. Kayak ya ngapain sih harus repot-repot kayak gini, orang yang simpel aja bisa gitu sih kak. Jadi sebenarnya kesimpulannya sopan santun Gen Z itu bukan menurun, tapi ada kacamata yang berubah. Yang awalnya standarnya sopan santun itu identik dengan kita diem,
kita manut, ketika kita diajak bicara oleh yang lebih tua kita nunduk. Kan zaman dulu kayak gitu ya. Sedangkan kalau sekarang itu Gen Z lebih yang kayak lebih terbuka, lebih blak-blakan, lebih jujur. Ketika ada orang berbicara kita menghargai dengan cara melihat. Tuh, jadi sebenarnya bukan sopan santunnya tidak ada, cuman cara melihatnya aja yang berbeda. Itu Pasca. Wow. Jadi selama ini nggak salah ya Bu, kalau kita tuh pengen ada waktu sendiri buat menyenangkan hati kita sendiri, itu nggak salah Bu. Nggak salah banget. Malah memang harusnya kita itu fokus ke diri kita dulu, setelah itu baru kita bisa membantu atau menyenangkan orang lain. Seperti kalimat tadi, ketika kita mau memberikan kebahagiaan kepada orang lain, kuncinya kita harus bahagia dulu gitu. Seperti ini petugas pemadam kebakaran, fokusnya kan ketika memadamkan api itu menyelamatkan diri. Karena apa? Ketika dia tidak selamat, dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, dia nggak bisa nyelamatin korban-korban yang terjebak di ruangan yang sedang kebakaran ataupun korban-korban lain. Mungkin yang dimaksud generasi boomer kita yang Gen Z itu nggak punya sopan santun tuh mungkin terkadang ada fenomena yang kita kelepasan ngomong kasar gitu nggak sih Bu? Nah itu betul. Kadang generasi boomer itu menganggap kita nggak punya sopan santun itu karena Gen Z-nya juga ini terbawa hal-hal yang suasana tongkrongan. Jadi Gen Z itu kan emang orangnya santuy ya, lebih kayak yaudahlah nggak usah formal banget. Nah itu tadi yang kita bicarain di awal ya, etika tongkrongan dengan etika publik atau etika warga negara. Nah pasti ada bedanya lah Kak, kayak ibaratnya kita menghadiri acara atau lagi di sekolah lah, kita ketika olahraga kan nggak mungkin pakai baju kebaya atau pakaian OSIS lengkap seperti ini, tapi lebih pada kaos olahraga. Nah kita sebagai Gen Z ini juga harus menyadari bahwa ketika kita di tongkrongan dan di ruang publik yang jelas-jelas isinya beda orang, di mana yang tongkrongan ini biasanya isinya orang-orang yang sefrekuensi dekat dengan kita, dibandingkan dengan ruang publik yang jelas-jelas isinya lebih beragam, belum tentu sefrekuensi dengan kita harus bisa ganti baju. Kalau di tongkrongan kita ngomongnya santuy, lu gue, ketika kadang manggil temannya aja dengan sapaan-sapaan yang mungkin terdengarnya tidak baik gitu ya. Tapi ketika itu semua dibawa ke ruang publik, nah itu yang jadi masalah. Makanya kita sebagai Gen Z itu juga harus pintar-pintar mengganti baju di ruang tongkrongan dan di ruang publik gitu. Supaya apa? Supaya balance gitu. Karena nggak semuanya itu bisa kita paksakan. Gitu Pasca. Mungkin ada lagi? Udah habis itu sih Bu. Udah habis ya. Mungkin Iya. bisa kita sambung kapan-kapan ya. Iya. Oke, bisa. Oh ya, tadi saya belum ngucapin terima kasih banget. Hari ini saya sudah diundang buat ngobrol-ngobrol santai. Menarik sekali ya, walaupun deg-degan ya Pasca ya. Nanti mungkin sobat aksi semua bisa sambil curcol. Ini diupload kan ya? Iya, diupload dong Bu. Iya, nanti bisa mungkin sambil curhat-curhat atau ngasih pendapat terkait self love atau ngasih pendapat terkait yang katanya sopan santun kita sebagai Gen Z ini menurun. Satu kesimpulan dari saya untuk self love itu kuncinya adalah aku boleh bahagia tapi kamu nggak boleh rugi gitu. Oke. Terima kasih Bu atas ilmu yang sudah kita bagikan. Sama-sama. Seru banget ya sih Bu, rasanya bisa berbagi kayak gini. Seru banget. Mungkin teman-teman juga bisa berbagi. Gak harus takut buat self love, gak harus takut buat merasa itu individualis. Oke, kita sambung kapan-kapan lagi. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya ngobrol KNR-nya. Sampai jumpa lagi. Halo sobat Rega. Ibu aku baru mau ngomong. Hebat. Kalau Nggak bisa, sobat aksi, nggak bisa kalau mau. Bukan. cepet ngomong.